Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada banyak yang mau disampaikan tentang Isra Mi'raj. Walaupun durasi Isra Mi'raj itu hanya 2 jam. Isra Mi'raj itu Nabi jalani hanya 2 jam. Karena yang disebutkan adalah lailan. Lailan itu artinya sepertiga malam yang ketiga. Jadi malam itu dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Karena ini betul tadi kata Bapak, Pak Taslinrung, ya Masya Allah. Ini lintas sebenarnya. Makanya Isra Mi'raj itu mujizatnya Nabi juga. Dari sekian ratus mujizatnya Nabi. Yang terbesar adalah Quran sama Isra Mi'raj. Ini karena luar biasanya, ini mudah-mudahan cukup waktunya. Karena masih ada Ko Denis, jangan kemana-mana ya. Nanti Ko Denis lanjutin lagi. Ini kan yang muda, lebih muda lagi beliau. Kayaknya umur saya 2 kali lipat dia ke saya deh. Jemaah, berapa jam Isra Mi'raj? 2 jam. Dari mana ngambilnya? Coba. Ini kita belajar disiplin waktu. Disiplin waktu. Ya mohon maaf, saya gak nyangka hari ini Selasa ternyata. Kalau Selasa itu cuma live aja. Biasanya ada tapingan Islam itu Indah. Selesai jam 8. Tadi selesai 6.30. Jadi saya bisa cepat ke sini. Nah, apalagi dijemput sama Yureni, makasih banyak. Saudara saya, beda bapak, beda ibu. Saudara seiman. Masya Allah, tabarakallah. Ada Angel Elga yang luar biasa. Selalu saya lihat kalau datang besuk anaknya, saya nggak enak juga ngomongin. Nanti saya bilang ketemu satu kelas sama anak saya. Saya berharap anak-anak saya sekolah semua di sini. Tapi anaknya dulu mau ditanya. Yang lucu SD-nya, dia mau sekolah di SD di sini, tapi tinggalnya di Bekasi. Kan repot antar jemputnya itu. Memang ada mobil bisa sampai ke Bekasi. Makasih banyak ya. Dengan adanya sekolah ini, makasih banyak. Anak-anak saya pantau. Tiap pagi saya dikirimi gambarnya. Puas saya. Malam-malam pengajian. Masya Allah. Aduh, aku jadi terharu. Makanya saya datang jam 7. Supaya bisa ngobrol sama anak sampai jam 8. Dan makasih banyak sekali seminggu bisa dibesuk anak-anak. Itu yang penting. Jamaah. Kenapa saya curhat ya? 4 jam, 4 jam, 4 jam. 1, 2, 3. Lailan itu sepertiga malam. Malam ada berapa jam? 12. 12 bagi 3? 4. Jadi waktu itu harus diatur. Kedisiplinan harus bagus. 4 jam pertama gunakan bermasyarakat. Jam 6 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10. Sepertiga malam yang kedua. Jam 10 sampai jam 2. Haknya tubuh untuk istirahat. Jadi hebat ini Isra Mi'raj. Kalau kita mau kaji Isra Mi'raj. Saya pernah kaji Isra Mi'raj. Maaf tahun 2000 berapa? Bukan 2000 sih. Tahun 93. Kita kaji Isra Mi'raj. Satu kitab khusus Isra Mi'raj. Namanya kitab Mi'raj. Dan itu dipelajari di bulan Ramadan. Orang ngaji. Habis subuh kita bukan ngaji. Baca kitab tentang Mi'raj. Khusus sebulan dihatamkan itu kitab. Ternyata banyak banget. Isi kandungan Isra Mi'raj itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nih 8 catatan. Ulangi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid ke masjid
untuk memperlihatkan yang Allah berkahi sekelilingnya, untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Coba kita ambil satu ayat ini, kita potong jadi 8. Maha suci Allah. Kenapa bukan masya Allah? Kenapa subhanallah? Ternyata sesuatu yang dahsyat yang menimbulkan buruk sangka itu subhanallah. Maha suci Allah. Sucikan Allah. Iya. Bukan masya Allah, tapi subhanallah. Maha suci Allah. Karena bisa timbul fitnah. Kalau sesuatu yang buruk, subhanallah. Sesuatu yang indah, masya Allah. Sesuatu yang dahsyat, subhanallah. Sesuatu yang baik, masya Allah. Ternyata kata subhanallah itu karena banyak yang timbul. Pintar nih temanya nih. Bagus. Perjalanan. Ini kayaknya saya ceramah sampai jam 12 deh. Ya supaya panjang pembahasan. Ini perjalanan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Mohon maaf, diperjalankan, bukan Nabi yang jalan. Saya mau nanya, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Berapa? 1. Tahu nggak? Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Tuh. Bukan 1, 3. Nih, kendaraan pertama untuk Isra, Buraq. Kendaraan kedua Mi'raj. Kendaraan ketiga, ntar saya jelasin. Sebagaimana tadi saya gantungin itu waktu. Sengaja. Itulah teknik ceramah di TV. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Ini singkat aja ya. Mohon maaf. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. 1. Buraq. Apa itu Buraq? Ayo. Buraq itu kilat. Kilat. Kendaraan kilat. Yureni loh. Pesawat pagi dipindahin ke sore demi untuk datang di sini Isra Mi'raj. Makasih ya. Kata anakku Aira di mobil, Abah banyak yang mau datang dari Ternate mau datang gara-gara Abah. Sekarang saya jadi beban di sini ceramah. Jamaah, saya ulangi, kendaraan kilat ini hanya kilat, kecepatannya kilat, langsung nyampe. Karena ternyata Isra itu melewati 5 titik. Bukan 1 titik ke titik, enggak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, enggak. Tapi melewati 5 titik. Dan saya berani ngomong, karena saya datang lihat tempat itu. Dari Masjidil Haram mampir dulu ke Madinah. Di Yasrib. Salat 2 rakaat. Kata Nabi, tempat apa ini? Malaikat Jibril. Nanti engkau akan tinggal di sini. Jadi 2 tahun sebelum hijrah, Nabi sudah diperlihatkan tempatnya. Terbang lagi. Di mana itu? Gunung Tursina, Mesir. Nah ini banyak pelajaran sebenarnya. Kalau mau dikaji nih, kebetulan saya pernah tidur di hotel depan Gunung Tursina. Bukan sombong, soalnya syuting Islam Tinda di sana. Kita ini jalan-jalan karena syuting. Jamaah. Gunung Tursina, kalau kita nonton di Netflix, sekarang ada filmnya Nabi Musa, itu ternyata di kisah itu, ya kan lebih diperjelas lagi Gunung Tursinanya.
Tidak sembarang orang naik ke atas. Ya. Yang keempat, Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa. Saya ke sana juga itu. Di sana banyak penjual-jual souvenir. Ada kafe-kafe. Yang kelima, Palestina. Ulangi. 1, Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Nah itu hebat ini. Coba kalau kita gambarkan sejarah, tidak usah terlalu panjang lagi karena waktu. Ternyata subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu. Dan ternyata di Palestina itu saya ditarik sama orang. Ustaz kesini dulu. Ternyata Nabi sempat mampir di Hebron. Hebron itu kuburannya Nabi Ibrahim. Malah saya ditarik ke belakang di tempat wudhu. Tempat di mana telapak kakinya Nabi ada di sana. Berarti Nabi sempat ziarah kubur juga. Kuburannya Nabi Ibrahim di Hebron. Ya, karena kawasan itu bagus. Banyak kuburan para nabi. Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Yang tidak bisa dimasuki ya. 2 kuburan Nabi itu tidak bisa dimasukin. Orang Islam. Hanya orang Yahudi. Karena nabinya kan. Nah, kalau Nabi Ibrahim masih sempat. Nabi Ishak. Iya. Tuh, bagus. Nanti mudah-mudahan nanti kita jalan-jalan ya. Kita ke sana ya Bu. Di Palestina. Iya memang di Palestina lokasinya. Amin. Aman kok di Palestina. Aman. Karena berada di dalam kawasan Yordan. Yordan yang jagain. Nah, baiklah kita lanjut. Sudah berapa Bu? 5. Jadi perlu jalan-jalan. Tahu nggak peristiwa sebelum kejadian Isra Mi'raj? Kan Nabi dalam keadaan sedih. Meninggal pamannya, meninggal istrinya. Jadi orang berduka itu bagusnya diajak jalan-jalan. Aja jalan-jalan. Waktu istri saya meninggal. 7 harinya pas, besoknya saya bawa anak saya ke Jakarta. Jalan-jalan. Tidak boleh orang meratap. Jamaah. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Dari Nabi naik kendaraan yang kedua. Apa kendaraan yang kedua? Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Tangga. Nah. Kenapa jarang orang sebut kendaraan 2 ini? 2 dan 3. Karena kendaraan pertama aja orang bisa macam-macam persepsinya. Bagikan kuda bersayap berkepala wanita. Itu kan gambaran-gambaran orang. Kalau kita kilat. Ulangi. Udah. Kendaraan kilat. Gak usah digambarkan macam-macam. Nanti salah paham lagi orang. Masalah buruk. Karena itu kan kendaraan surga itu. Kalau digambarkan kuda gimana ya? Mohon maaf. Kendaraan kedua Mi'raj, tangga. Mi'raj artinya naik, tangga. Tangga yang naik. Bukan Nabi yang naik tangga. Tapi tangga yang naik. Dulu susah dibahas. Sekarang sudah halal dibahas. Karena sudah ada eskalator di mall. Dulu mau bahas burak tidak masuk akal. Ketika ada pesawat. Beber. Dulu digambarkan kuda. Karena yang disebut tercepat jalannya kuda. Kan onta sebenarnya. Kalau mau kendaraan orang Arab. 6 bulan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Itu 6 bulan. Makanya aneh ini. Perjalanan 2 jam bolak-balik lagi. Ke langit lagi. Ini kalau bukan mujizat tidak mungkin. Sekarang alhamdulillah para astronot. Orang-orang cerdas meneliti langit.
Udah percaya Isra Mi'raj. Ada lubang-lubang apa namanya tuh? Apa? Ya itulah. Saya aja nyebutnya susah. Lubang cacing. Itu lintas waktu. Sekarang Marvel, DC udah bikin perjalanan waktu. Adanya Dr. Strange. Jadi kita itu nonton, oh Islam hebat. Isra Mi'raj itu ada. Yang otak kita yang belum nyampe sebenarnya. Betul. Jamaah. Pak Tansir Linrung aja otak kita nggak nyampe. Karena hari ini mau ketemu inilah, antar waktu lah, pergantian antar waktu lah, ketemu Menteri Keuangan lah, ketemu lagi rektor-rektor lah. Kita memang nggak pantas. Kita cocoknya begini aja. Ngerti nggak maksudnya? Itu memang supaya kita tidak pusing. Bu, urus aja anaknya ibu. Ibu aja baru urus baju seragam aja repot. Bertengkar sama temennya. Warna apa yang cocok? Baru kudu seragam. Makanya Pak Tansir tadi minta izin Ustaz. Saya bilang, pergi. Ini urusan negara. Saya tahu itu. Dari tadi dia bertengkar. Sampai dia datang beda warna sama yang sebelahnya. Saya aja kesini anak saya. Janjian Abah besok kita warnanya biru ya. Sesuai atau abu warna kudungnya dia. Nah besok saya baju kuning. Soalnya ada renovit. Ada iklan. Jadi kita harus baju kuning besok. Tahu-tahu sampai sini sama warnanya ini. Udah benar Aira. Suruh saya pakai warna biru. Saya tetap ke warna kuning. Menjadilah pembatas. Berarti saya janjian sama pengurus masjid. Jamaah. Lanjut. Saya ulangi ya. Kendaraan yang kedua apa? Tangga. Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Tangga. Jadi dulu orang mau menjelasin masalah burak itu pun sudah banyak gambar macam-macam. Ateis bikin gambar inilah. Orang Israel bikin inilah gambar-gambar kuda dan sebagainya. Kita itu kalau saya dari dulu nggak mau menggambarkan itu. Kilat aja aku bilangnya. Ya. Sekarang kita sudah bisa bahas. Kendaraan yang kedua. Yang namanya tangga. Karena sudah ada eskalator. Tangga yang naik. Tangga yang naik. Melewati 7 lapis langit. Tulis langitnya. Karena ini untuk bekal generasi yang tangguh. Untuk bekal generasi tangguh harus siap mengikuti perjalanan. Maka cocok kalau ada program ke Mekah, program ke Yordan. Itu benar itu. Oh Yordan bagus. Ada kuburan Nabi Musa di situ. Ada Ashabul Kahfi. Ada kuburan Nabi Harun. Saya nonton kemarin Nabi Musa itu di episode ketiganya. Nangis saya. Ternyata Nabi Musa tidak sampai ke Palestina. Sampai Yordan doang. Baru meninggal. Ya udahlah, kenapa saya bahas film ya? Kan ini. Tulis, langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Ketemu Nabi. Tulis Bu, ini bekal. Kalau mau jadi orang sukses harus siap jalan. Jalan ke ICM. Kasihan juga ini yang di belakang. Yang di belakang kasihan.
Mau lihat Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi. Tulis, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh. Tulis dulu langitnya, nanti kita bahas ilmunya. Kenapa Nabi harus ketemu dengan 7 Nabi? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi harus bertemu dengan 7 Nabi ini? Ternyata kita harus pelajari bekal ilmu 7 ilmu. Tulis ilmunya. Kalau mau jadi orang sukses, pelajari 7 ilmu. Jamaah. Jamaah. Ilmu yang pertama. Nah, kalau saya ceramah, kameramen tidak ada yang istirahat. Biar aja dia. Pokoknya tidak bisa duduk kau. 1, Nabi Adam. Saya mau nanya. Apa ilmu Nabi Adam? Dengerin. Nabi Adam itu nenek moyang kita kan? Maka pelajari ilmu yang pertama. Ilmu nenek. Ilmu keluarga. Ilmu adab. Ilmu akhlak. Itu harus diberikan oleh orang tua. Ilmu akhlak. Adab. Bagus itu kalau ada pesan-pesan kakek. Pesan-pesan nenek. Itu. Tidak boleh anak jauh dari keluarga. Maaf. Tadi saya bawakan ini kue-kue. Langsung anakku ngomong tadi. Ini pembagiannya Abah. Iya. Ini tradisi keluarga kita ya Abah. Iya. Kalau saya itu ada barang-barang tidak boleh ada yang mubazir. Ada barang anak pertama pilih yang mana kau suka. Pilih yang kedua baru kita kasih orang lain. Baru kita kirim atau gimana. Itu begitu. Selalu ada kegiatan keluarga. Aturan keluarga itu penting itu. Makanya cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar itu. Betul tidak? Ilmu nenek itu tidak bisa tergantikan. Tidak usah ketawa ya nenek-nenek. Bangga banget. Tahu nggak ilmunya nenek apa? Oh banyak. Nenek itu kalau ada cucu tinggal sama nenek pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Yang ngajarin kita salim siapa? Nenek. Salim pakai tangan kanan. Ayo tabe-tabe. Misi. Yang ngajarin siapa? Nenek. Itulah nenek. Kalau cucu tinggal sama nenek pasti rajin sholat itu. Kalau orang tua kan sholat. Sholat. Nenek enggak begitu. Ambil cucunya dibawa ke masjid. Itulah nenek. Kalau cucu tinggal sama nenek jarang sakit. Karena nenek telaten orangnya. Betul tidak? Apalagi nenek itu punya obat segala penyakit. Namanya bawang merah. Tuh. Yang cucu yang tinggal sama nenek pasti banyak uangnya. Minimal paling banyak warisannya dia. Nggak juga sih ya, warisan kan sudah ada aturannya. Tapi dapat hibah. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh. Ilmu Nabi, apa ilmu Nabi Nuh? Ada yang tahu nggak?
Nabi Nuh bikin perahu ya. Berarti harus diajarin anak kita adalah ilmu keterampilan. Harus punya skill. Harus ada eskul. Harus ada eskul. Untungnya saya berprinsip, maaf ya. Tadi kebetulan dibahas di Islam itu tidak tentang marah. Alhamdulillah saya tidak pernah marah sama anak saya. Mohon maaf. Bu, tapi bagus juga ungkapannya Yureni, lebih anak kita di sekolah ini ya. Yang boarding. Enak kalau sekolahnya anak kita terarah sholatnya, makannya, pergaulannya. Udah jelas itu. Makanya cocok ibu-ibu ini masukin anaknya di ICM. Alhamdulillah. Senang. Saya malah senang. Senang banget. Anak saya baru setengah tahun di sini. Serasa sudah 60 tahun di sini. Udah banyak ilmunya. Kemandiriannya, hafalannya. Mau tidak mau anak-anak pasti. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi anak tidak boleh tidak ada kegiatan. Prinsip tidak ada anak nakal. Ini tadi anak-anak. Hebat ini. Tampil. Nggak gampang. Coba ibu tampil. Pasti assalam. Lanjut. Yang ketiga. Ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmu Nabi Yusuf? Ganteng, bukan. Ayo. Ternyata ilmu Nabi Yusuf adalah keuangan, ekonomi. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Harus pintar mengatur keuangan. Ya. Jamaah. Hati-hati kalau saya ceramah. Itu bisa waktu berjalan. Nanti kok Denis dibawa dianggurin. Udah datang? Belum. Oh, masuk perjalanan. Tahan mobilnya. Sampai di sini. Supaya saya panjang durasinya. Jamaah. Lanjut. Atur keuangan ya. Disiplin keuangan, ekonomi. Terjadi paceklik, pandemi 7 tahun di masanya Nabi Yusuf. Kalau kita kemarin 3 tahun. Pandemi di zamannya Nabi Yusuf 7 tahun. Dan Mesir tidak kena. Seluruh dunia kena, Mesir enggak. Kenapa? Karena ada bendahara di situ. Namanya Nabi Yusuf. Alhamdulillah Indonesia juga aman. Karena ada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bagaimana supaya negara kita tidak bangkrut. Hebat itu. Lanjut. Ilmu apa Bu? Keuangan. Ibu tolong uangnya diatur ya. 30, 30, 30, 10. Ulangi. Ulangi. Coba lakukan itu. Memang kalau saya ceramah anak-anak juga suka. Karena mengira saya temennya. 30, 30, 30, 10. 30 yang pertama biaya bulanan. Pengeluaran bulanan. 30 kedua biaya harian dibagi 30 hari. 30 yang ketiga jangan diganggu. Itu tabungan. 10-nya itu yang dibagi. 2,5%-nya zakat, 2,5%-nya infak, 5%-nya sedekah.
2,5%-nya zakat, pembersih harta. 2,5%-nya adalah infak, memperlancar rezeki. 5%-nya sedekah, membuat berkah rezeki kita. Jadi 10% jangan diganggu. Jadi kalau ada arisan tidak boleh lewat daripada 30% dari bulanannya ibu. Ibu dikasih sama suami 10 juta, arisannya 15 juta. Di mana ambil 5 jutanya itu? Contoh. Ya, diatur ya Bu. Atur ya. Kenapa Nabi Yusuf ganteng? Pintar ngatur uang. Jago ekonomi. Orang tidak lihat wajah. Enggak. Seandainya orang lihat fisik, enggak lolos saya di TV. Mana pendek. Tapi kan saya dikontrak 30 tahun. Karena apa? Karena pecicilan. Ilmu yang keempat. Nabi Isa. Tahu nggak ilmunya Nabi Isa? Sebenarnya saya jalan ke belakang cari aku ini. Yang keempat, jamaah. Ilmu yang keempat, ilmunya Nabi Isa. Tahu nggak ilmu Nabi Isa? Kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Jadi harus belajar 7 ilmu ini. Ilmu keluarga, akhlak, adab, ilmu keterampilan, harus ada skill. Harus ada skill, enggak boleh. Anak punya kemahiran sendiri, enggak boleh disamakan. Jangan paksa burung berenang. Jangan paksa ikan untuk manjat. Jadi kepintaran anak itu beda-beda. Ya Bu ya. Jangan banggakan anak satu di depan anak yang lain. Jangan. Karena masing-masing punya keahlian. Betul. Saya ini 13 bersaudara Bu. Kemarin baru meninggal kakak saya. Pas sujud lagi bagusnya. Iya. Udah 13. Udah meninggal 7. Kami sisa berenam. Untung saya 13 bersaudara. Meninggal 7 masih ada 6. Coba saya 7 bersaudara. Mati 7, matilah saya. Masing-masing punya keahlian. Betul tidak? Makanya ilmu parenting mengatakan anak itu ada 4. Ada yang kayak ada kayak Sayyidina Abu Bakar, ada kayak Umar, ada kayak Sayyidina Ali, ada kayak Sayyidina Utsman. Macam-macam. Iya, jadi jangan disamaratakan. Anak yang bijaksana itu berarti Sayyidina Abu Bakar itu. Anak yang tegas berarti Umar itu. Anak yang damai Utsman bin Affan itu. Iya, ada yang familiar Sayyidina Ali. Kira-kira anaknya ibu masuk kategori apa? Iya. Anak pertama saya kayak Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab yang masih di ICM itu. Itu yang paling berani memang dia. Ya itu jamaah. Lanjut. Langit kelima. Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Apa ilmu Nabi Sulaiman? Apa? Dengan hewan pintar ibu. Jangan-jangan guru ICM ini. Guru ICM ya? Iya. Tahu nggak? Kalau mau kaya seperti Nabi Sulaiman, kuasai ilmunya Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa. Harus kuasai bahasa. Nabi Sulaiman, coba bahasa manusia. Enggak gampang bahasa manusia itu. Bahasa Betawi aja berapa? Betawi Cikarang, Ciledug, Betawi Depok,
Beda-beda Betawinya itu bahasa. Bahasa dunia saja berapa negara? Di PBB 125. Pasti beda-beda bahasanya itu. Indonesia saja bahasa daerahnya berapa? 300-an. Itu bahasa manusia. Ada bahasa jin. Bahasa jin itu beda-beda. Aing, aing. Nah, itu. Yang ketiga, bahasa binatang. Suara apa itu? Anak kambing. Be. Emaknya. Be. Bapaknya. Masya Allah. Jamaah. Ilmu bahasa. Pelajari banyak bahasa ya. Bahasa kalbu. Bahasa manusia. Tunggu dulu. Dengerin. Bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, bahasa agama Quran, Arab, bahasa ekonomi, kerjaan. Kalau kita bisa tahu bahasa Mandarin, diskon. Kalau kita jajan di Glodok. Iya. Cobalah. Saya untungnya anak saya tahu bahasa Inggris semua empat-empatnya. Waktu berangkat haji 2023. Saya tenang di kamar. Abah saya mau pergi jajan. Pergi aja. Karena dia bisa bahasa Inggris. Enak itu ternyata. Pas di bandara kita kecepatan ke bandaranya kan 5 jam baru bisa masuk. Kita 10 jam sebelum masuk. Jadi kita, anak saya jujur orangnya, bahasa Inggris. Nggak usah kau jawab nak. Yang ada kita diusir. Tuh hebat bahasa. Ajarin anak kita bahasa ya. Alhamdulillah. Kalau mau banyak bahasa dipelajari, masukkan di ICM. Yang keenam, Nabi Musa. Apa ilmunya Nabi Musa? Ajarkan kepemimpinan. Tidak gampang itu Nabi Musa itu. Menyelamatkan 12 suku. Sukunya lagi Bani Israel lagi. Yang memiliki 12 suku. Itu Bani Israel itu. Kalau bahasanya kepala batu. Banyak alasannya. Makanya diabadikan dalam surah Al-Baqarah. Sapi betina. Karena ada pertengkaran. Lalu ditanya. Bagaimana menyelesaikan ini pertengkaran? Kata Nabi Musa. Carilah sapi. Dia nanya lagi. Sapi apa? Sapi betina. Warna apa? Ya Allah. Ciri-ciri orang malas terlalu banyak alasan. Pergi beli minyak. Di mana? Di tukang las. Dia toro beli minyak. Kalau ada orang disuruh banyak alasan, semakin sedikit kode, semakin hebat itu. Tuh kode-kode aja. Berarti tambah tinggi akhlaknya itu. Tuh, kalau terlalu banyak ungkapan kata-kata, ribet. Makanya saya ceramah itu nggak pernah mau terlalu banyak, simpel aja. Tik 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 tik. Nggak usah assalamu puji dan syukur kepanjangan. Durasi kita cuma 3 menit ceramah. Nggak bisa lagi di TV itu, nggak bisa lagi kita. Over durasi, waduh habis. Kita mulai ceramahnya ya. Jadi penting ilmu kepemimpinan, OSIS. Itu penting itu.
Kepemimpinan itu pramuka, paskib, ilmu kepemimpinan itu. Apalagi kalau memang ada yang sekolah akmil ya. Ada juga. Tadi ibu ngobrol. Ya Allah, saya masuk akmil udah lewat. Lanjut. Langit ketujuh. Masya Allah. Langit ketujuh. Tahu nggak langit ketujuh? Nabi siapa? Apa ilmunya Nabi Ibrahim? Ilmu yang paling tertinggi. Ilmu agama, tauhid. Ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang ibadah. Itu ilmu paling tinggi. Oke? Jadi ada berapa ilmu? 7. Pelajari 7 ilmu itu. Pelajari 7 ilmu. Baiklah. Karena waktu. Langit ketujuh. Kemudian Nabi akan menuju ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul, mohon maaf. Kata malaikat Jibril, kan waktu Burak ditemani 3 malaikat. Naik Mi'raj ditemani 3 malaikat. Di kanannya malaikat Jibril. Di kirinya sebagai ketua panitia malaikat Jibril. Seksi perlengkapan malaikat Mikail. Pembagi rezeki. Seksi keamanan malaikat maut. Wah, aman itu acara. Kalau seksi keamanannya malaikat maut. Di bawah aja tadi ada security perempuan. Hebat juga itu security perempuan. Ustaz foto-foto. Maaf bu, ada jadwalnya foto-foto. Wih, hebat juga ini ibu-ibu. Security perempuan lagi. Aman aja dia. Hebat loh. Alhamdulillah. Tahu nggak? Kendaraan ketiga. Malaikat Jibril berkata, maaf ya Rasul, kami hanya sampai langit ketujuh. Nggak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Kalau kami naik, hancur kami. Makanya Nabi itu disebut nurun pauka nur. Cahaya di atas cahaya. Ya ini perlu diperjelas. Karena ada yang bertanya, kenapa nurun pauka nur? Berarti dia dituhankan Nabi Muhammad. Tidak. Pada saat itu malaikat Jibril yang tercipta dari cahaya tidak sanggup naik ke Sidratul Muntaha. Akan hancur. Maka yang lolos siapa? Nabi Muhammad. Untuk bisa ke Sidratul Muntaha. Kendaraan yang ketiga adalah berbentuk kotak. Kayak lemari. Terbukalah kotak itu. Nabi masuk ke dalam kotak. Kotak itu tertutup. Itulah yang bawa Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan kotak itu sudah ada. Namanya lip. Apa? Ya itulah. Lip. Ya bu ya. Udah pernah naik lip bu? Udahlah. Masa gak pernah? Memang ibu tinggal di hutan. Sudah bisa dulu orang bahas, nggak berani bahas ini. Mana ada kotak bisa sampai ke langit ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah. Sampailah ke Sidratul Muntaha. Passwordnya apa? Passwordnya apa? At-tahiyatul Assalamualaikum ayyuhan assalamu wa ala sholih asyhadu
Tahu nggak? Berarti kalimat tahiyat itu pada waktu Nabi di Sidratul Muntaha. Nggak usah saya bahas di Sidratul Muntaha. Karena ini banyak usia. Macam-macam. Tahu nggak? Nabi dikasih sholat 50. Turunlah Nabi. Kalau turun berarti dari langit ke berapa itu? Ke-7. Ketemu siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya agama. Ilmu agama. Biasanya kalau ilmu agama tidak terlalu banyak nanya. Makanya kita di pesantren itu gak pernah ada tanya jawab. Baca kitab, dijelasin, udah tutup. Udah. Di pesantren begitu itu. Baca kitab. Saya yang selalu agresif. Kitab kuning, saya cari di toko buku manapun terjemahan kitab itu. Sama buku tulis. Kenapa? Karena kita banyak bertanya tapi tidak ada waktu bertanya. Mau nanya tapi tidak bisa. Jadi kita harus cari referensi lain. Jamaah, tahu nggak? Nabi Ibrahim berkata, udah ketemu Allah, udah mau pulang, iya. Titip salam ya sama umatmu. Ajarkan bacaan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah guru agama. Guru agama itu banyak pesan-pesan saja. Dia tidak nanya, kamu bapaknya siapa? Tidak nanya, kamu orang kaya atau orang miskin? Kamu enggak, kalau guru itu ya dah belajar, dah ini ilmu. Itu doang. Tapi ketika ketemu Nabi Musa, oh jangan salah. Nabi Musa sudah ketemu Allah, udah. Apa yang dia kasih sama Allah? Sholat, oh sama. Saya juga sholat siang malam. Kalau kamu berapa? 50. Waduh. Nggak sanggup umatmu. Umat saya aja Bani Israel tinggi besar. Kamu umatmu kecil, pendek. Nggak sanggup itu. Naik. Minta diskon. Minta pengurangan. Naiklah Nabi. Ya Allah, kata Nabi Musa, kebanyakan. Ya, kurangi 5. Berarti berapa? Ketemu Nabi Musa, masih banyak. Naik lagi. Naik lagi Nabi. Bayangkan ya, kalau mau dipikir. Mau dipikir. Nabi naik turun. Coba kita hitung berapa kali naik. 45, 40, 10. Berapa kali? 9 kali naik turun. Pertanyaannya, kenapa harus 9 kali naik turun? Kenapa tidak langsung saja Allah kasih 5? Kita harus proses. Proses itu penting. Dan kenapa Nabi mendengarkan kata-kata Nabi Musa? Itu artinya hargai senior. Kenapa Nabi naik turun 9 kali? Itu pertanda besti sama Allah. Dekat sama Allah. Siapa yang biasa bolak-balik di rumah Pak Lurah? Pasti Pak RW itu. Nggak sembarang orang itu bolak-balik itu. Oh, tidak gampang jadi direktur itu. Harus bolak-balik di rumah owner. Karena harus detail ini, perintah ini. Nggak sembarang orang. Betul tidak? Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Coba 9 kali ya. Tadi passwordnya naik ke Sidratul Muntaha, bacanya apa? Tahiyat. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9. Pertanyaannya, kita sehari semalam berapa kali tahiyat? 9. Subuh berapa kali tahiyat? Duhur, asar, maghrib, isya, 9 kali tahiyat. Sadar enggak?
Dan kenapa 9? Karena kita butuh 9 itu. Karena kita punya kekurangan. Kita punya lubang 9. Coba hitung lubangnya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup 9. Ulangi. Masih nanya-nanya lagi. Berapa lubang kita? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-nya cari di toilet. Baiklah, karena waktu saya masih ada acara jam 10, jam 11 di BSD. Mohon maaf, saya tidak bisa lama, saya cuma bisa sampai sore. Enggak juga. Jamaah, insyaallah kalau ICM saya siap. Walaupun pindah-pindah jadwal. Tidak apa-apa, saya paham. Tidak ada masalah. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mohon maaf ya, mohon maaf, bisa dilanjut? Maha suci Allah yang telah memperjalankan, maha suci Allah, sucikan Allah yang telah memperjalankan berarti kendaraan ya. Hambanya, kenapa tidak? Kenapa tidak dikatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Kenapa tidak dikatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya? Tidak usah itu deh, Nabi Muhammad. Kenapa yang disebut di situ hambanya? Kenapa hamba di situ? Tahu nggak? Artinya titel yang paling tinggi adalah hamba Allah. Hati-hati Bu, ini harus paham benar ceramah saya. Ternyata ada door prize di belakang. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nanti bisa dapat dia itu. Bukan soal hadiahnya, kebanggaannya. Saya punya anak TK. Anak saya dulu TK. Pulang-pulang ke rumah, Abah dapat bintang. Padahal aku kan bisa bikin yang begituan. Tapi kan itu prestasi buat dia. Walaupun cuma dicap doang tangannya. Sekarang saya kasih hadiah anakku. Kalau kau dapat 100, ulanganmu dapat 100.000. Bilangnya gitu. Anak saya yang kedua, yang ketiga. Dia bawa nilai 50 tambah 50. Jadi 100. Enggak begitu ceritanya, konsepnya. Enggak begitu konsepnya. Harus 100 nak. Karena dengan bangganya dia perlihatkan, Abah dapat 100, nari-nari. Ini anak gak boleh dikasih, harus kasih hadiah ini kalau begini. Dia bangga. Masa kita biarkan begitu aja? Baiklah, karena waktu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tahu hamba? Hambanya itu pengakuan sebenarnya. Hamba Allah. Tidak gampang. Ada hamba manusia budak. Hamba jabatan. Hamba harta. Betul tidak? Hamba kerjaan. Jamaah. Menjadilah hamba. Mau jadi hamba Allah. Salah satunya salat tarawih nanti nih. Yang tinggal tanggal berapa nih hari? 10 hari lagi dong. Ini kan tanggal 18.
Siapa yang datang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Yang datang tarik malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tarik malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan atam Quran. Pahala atam Quran. 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pada Nabi Musa. 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pada Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usrul hatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. Yang datang tarik malam ke-21 Ramadan dibangunkan 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijabah. 25 Ramadan terindah siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malah 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Udah dicatat semua? Tidak gampang jadi hamba Allah itu. Saya kasih perumpamaan. Kenal Pak Prabowo? Kenal? Kenal presiden kita. Presiden ke-8. Pertanyaannya satu saja pertanyaan. Apakah Anda dikenal Pak Prabowo? Misalkan ibu lewat. Kira-kira ibu dipanggil gak namanya? Kalau Yureni pasti dikenal. Yureni. Pasti dipanggil. Kan anggotanya. Kalau saya sih dikenal juga. Kan tiap lebaran saya dibawain parcel sama beliau. Jamaah. Baiklah kita mulai ceramahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi malamnya dibagi 3. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. Jam 6 sampai jam 10, 4 jam gunakan bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 gunakan untuk tidur. Tidur 4 jam itu wajib tidur. Jam 10 sampai, alhamdulillah kalau di rumah saya, di keluarga saya udah dibiasakan. Habis salat isya mati semua lampu. Udah tidur. Alhamdulillah udah kebiasaan kami. Maghrib isya ngaji. Tapi habis isya makan malam udah mati lampu semua. Jam 2 itu 4 jam. Dan 2 ke jam 6. 3, 4, 5, 6. 1, 3. 3, 4 jam. Berarti jam 2 sampai jam 6. Ternyata Isra Mi'raj itu Nabi jalani di sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Jam 4. Berarti Isra Mi'raj berapa jam? Cuma 2 jam. Dan tolong 2 jam itu gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Sisipkan waktu 2 jam, bangun. Jam 2 sampai jam 4 terserah. Di atas sejadah mau ngapain? Ngaji kah, sholat kah, zikir kah? Oke? Ya Bu ya? Bu. Kira-kira ibu jam 2 di mana? Isra Mi'raj lah. Jam 2 sampai jam 4. Coba siapkan 2 waktu. Makanya kalau ayat 1000 dinar, ada yang punya utang, ada yang punya masalah, baca ayat 1000 dinar di jam 2 ke jam 4. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. 1000 kali. Insya Allah. Iya. 1000 dinar kan? Berarti baca 1000. Usahain ya Bu. Jam 2 sampai jam 4 ya. Biasakan itu. Nanti Ramadan lah. Ramadan pasti pas banget itu. Baiklah karena waktu tinggal 3 menit. Jam 10 sudah. Kok Dennis sudah datang? Belum.
Saya lanjut kalau begitu. Kan ada 8 yang mau dibahas. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid ke masjid. Artinya, nih banyak makna di sini. Dari tempat sujud ke tempat sujud. Jadi jangan cuma kantor itu dijadikan tempat kerja, jadikan tempat sujud juga. Amin. Ketawa iblis. Iblis itu menertawakan kita. Azazil namanya. Azazil namanya dulu. Itu iblis, semua tanah di muka bumi ini sudah pernah disujudin. Itu iblis, hebatnya itu iblis dulu. Dulu sebelum jadi iblis namanya Azazil. Semua disujudin, pindah lagi. Pindah lagi. Satu bumi ini sudah pernah disujudi iblis. Sampai-sampai Allah berfirman, iblis naik ke langit. Tidak ada lagi tempat untukmu di bumi. Kau sudah sujudi semua. Tapi karena disitulah timbul kesombongan. Merasa lebihnya lebih bagus. Tiba-tiba Allah ciptakan manusia, dia tidak terima. Apa itu manusia? Diciptakan dari tanah. Saya dong diciptakan dari api. Dia tidak tahu iblis. Tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah. Mana ada surat api? Betul. Ada nggak orang bersengketa dengan api? Nggak ada. Tanah sengketa ada. Betul. Lanjut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid ke masjid. Allah berkahi sekelilingnya. Itu Palestina dibom berkali-kali. Masih banyak penduduknya. Israel satu kali bom kabur semua ke Inggris. Ke Australia. Palestina, kok apakan dia tetap. Hebat itu karena berkah. Beda itu kalau berkah. Betul tidak? Guru itu, maaf jangan tersinggung Pak Guru. Guru itu mungkin kita menganggap pekerjaan sepele, tapi dia berkah. Apalagi guru agama yang tidak punya kelas. Yang guru kelas mah enak. Dapat hadiah dari muridnya. Tapi guru penjas, guru agama, itu kasihan tidak punya kelas. Apalagi direktur tidak ada kelasnya itu. Apalagi kepala sekolah, mana kepala sekolah? Kasihan itu. Tolonglah wali kelas. Kalau dapat hadiah bagi-bagilah itu. Contoh ini, contoh. Hari guru yang dapat buket siapa? Guru kelas. Mana ada yang kasih guru agama? Bercanda. Di sekolah lain kan tidak ada di sini. Masya Allah. Jamaah. Baiklah kita mulai ceramahnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat. Jadi usahakan selalu ada wudhu ya. Selalu ada wudhu. Yang keenam, yang diberkahi untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya. Ini baru sebagian tanda ini. Masih banyak tanda-tanda lain. Terakhir, yang kedelapan. Yang kedelapan. 7 kan? Bukan. Yang diberkahi 6. Ulangi Bu. Ya Allah ini catatannya nenek-nenek. Salah mulu dia. 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjid ke masjid. Jadi ada mensucikan Allah, kemudian kendaraan
orangnya, jadi harus menjadi hamba Allah. Kemudian waktu, sebagian malam waktu, kita harus disiplin waktu. Ini lewat 3 menit ini. Yang kelima, dari masjid ke masjid artinya tempat. Yang keenam, yang diberkahi. 7, untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah. Terakhir, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Saya mau nanya, kenapa yang disebut dulu mendengar? Masya Allah, apapun yang kau bilang saya ikutin. Ini anak hebat ini. Hebat dia, Masya Allah, amin. Beruntungnya orang tuanya. Jamaah, dengerin. Kenapa mendengar dulu baru melihat? Kenapa bukan melihat dulu baru mendengar? Ternyata, tulis, telinga itu memiliki 3 keistimewaan. Jadi telinga dulu baru melihat. Mendengar dulu baru melihat. Anak bayi dalam kandungan sudah mendengar. Bahkan lahirnya langsung diazanin. Betul tidak? Karena mendengar dulu. Melihatnya nanti 40 hari setelah lahir. Anak bayi itu 40 hari baru bisa melihat. Masih kabur. Tapi mendengarnya itu langsung. Yang kedua, keistimewaan telinga. Telingalah yang tidak pernah istirahat. Kita tidur, ini telinga masih berjaga untuk kita. Maka yang membangunkan kita tidur, itu bukan lampu. Nyalakan lampu, belum tentu orang bangun. Tapi kalau berisik, bangun. Itu kan alarm. Terakhir, keistimewaan telinga. Telingalah yang terakhir wafat. Semua sudah mati, telinga enggak. Terakhir dia. Makanya biasanya kalau orang meninggal ditalkinkan di telinganya. La ilaha illallah. Betul tidak? Itu telinga. Baik, karena waktu, terima kasih banyak. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya mau kasih oleh-oleh. Oleh-oleh amalan. Catat. 4 menyambut Ramadan. Tulis. Tanggal 28 nanti. Ini saudara kita dari Muhammadiyah sudah umumin. Ramadan tanggal 1. Udah taruh tanggal 28. Udah. Pasti ya enggak jauh dari situlah. Karena Muhammadiyah itu menghitung. Kalau NU melihat. Tapi enggak mungkin melihat kalau tidak menghitung. Ya. Kemungkinan besar sidang isbat. Nanti tanggal 8. Kemungkinan besar tanggal 28 kita sudah tarawih. Tanggal 1. Lakukan 4. Yang pertama. Tunggu pengumuman pemerintah. Yang pertama sujud syukur. Kalau sudah ada pengumuman Ramadan telah tiba, langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Sujud syukur ya. Kalau sudah dapat kabar, tungguin dulu pengumuman pemerintah. Yang kedua, ya Allah. Yang kedua, enggak apa-apa. Yang kedua, minta rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Jadi minta rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. 3, tulis niat sebulan. Ulama fikih
menganjurkan kita niat sebulan di malam pertama. Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Ayo ikut tangannya. Mana tangannya semua? Supaya hafal. Saya kasih praktek dulu. Ayo. Saya berniat. Puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa? Jangan sampai besoknya ketiduran. Tapi tetap berniat tiap malam ya. Ini yang malam pertama ini antisipasi aja. Karena rukun puasa cuma 2. Niat dan menahan. Kalau tidak ada niat tidak sah puasanya. Tapi kita sudah antisipasi di malam pertama. Terakhir. Yang keempat. Yang dilakukan baca doanya. Ini doanya. Doa menyambut Ramadan. Siapa yang baca doa ini. Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ya Bu. Ini doanya. Nanti dibacanya di malam pertama ya. Itu malam pertama tanggal 8. Baca nanti ya. Pokoknya siapa yang baca doa ini. Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca doanya. Ini doanya. Nanti baca. Malam pertama. Keluar dari rumah lihat langit. Sambil tersenyum. Baca doanya. Ini doanya. Baca. Malam pertama. Ini doanya. Sambil baca tersenyum. Doanya adalah. Nanti baca ya. Doanya adalah. Marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Saya mau tanya. Kenapa marhaban ya Ramadan? Halo? Kenapa marhaban ya Ramadan? Karena Ramadan tamu. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Karena tamu. Kalau haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang. Berarti kita tamu. Tapi kalau Ramadan. Ramadan yang jadi tamu. Mau nginap di hati kita. Di sini. Jadi ada orang Ramadannya cuma nginap sehari. Besoknya sudah hilang. Coba aja lihat di masjid. Malam pertama sampai ketiga penuh masjid. Pertengahan sudah setengah orang itu. Karena tamunya udah pulang. Kita mau Ramadan ini bertahan selama sebulan. Setuju? Terakhir dari terakhir. Mohon maaf. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. 1, anak durhaka. Makanya kalau mau masuk Ramadan datangi orang tua minta maaf. Bagus Yureni terbang ke Palembang mau minta maaf sama orang tua. Harus. Anak-anak ICM udah pulang ya? Maksudnya sebelum Ramadan? Enggak. Ramadan di sini dulu. Untung saya ketemu anakku. Dia sudah minta maaf tadi. 1. Anak durhaka. Jadi sebaiknya sebelum masuk Ramadan. Telepon orang tua. Datangi orang tua. Ada namanya munggahan kan. Kalau udah meninggal ziarahi kuburnya. Sebelum Ramadan. Karena ketika kita ziarah sama saja ketika kita ketemu ketika masih hidup. Yang kedua. Yang ditolak Ramadan. Kenapa ditolak Ramadan? Walaupun Ramadan datang dia tidak ada rasa-rasa Ramadannya. Susah ibadah itu. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang belum minta maaf sama suami. Bu, minta maaf sama suami ya. Ingat, hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa ke istri. Kan disebutkan. Istri yang belum minta maaf sama suami. Berarti suami nggak ada dosanya dong. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami tidak pernah berdosa kepada istri. Karena suami itu tidak bakalan berdosa. Karena suami di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3. Kenceng tuh ngomongnya. Tadi marah-marah. Waktu habis. Terakhir. Yang ketiga yang ditolak Ramadan. Orang yang belum bermaafan sehingga masuk Ramadan.